tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom saudaraku, sahabat komunitas pemuridan yang setia. Kita lanjut YouTube kita bagian yang ke-9 dari pemuridan level 2, pelajaran yang ke-5. Dan ini merupakan YouTube yang terakhir dari pelajaran 5 ini. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Terangi kembali hati kami dengan firman. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Oke. Seperti biasa, siapkan Alkitab saudara. Siapkan juga buku dan juga ballpoint manakala saudara ada yang mau ditulis. Oke? Baik. Halaman 66 lanjutan. Di dalam Kristus saya adalah seorang duta bagi Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, melalui YouTube ini juga Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya adalah duta-dutanya Kristus. Kalau kita disebut duta, berarti kewargaan kita ada di sorga. Kita mewakili kerajaan negara kita di mana kita berasal, di mana kita menjadi warga negaranya. Yang berikut, di dalam Kristus saya adalah teman sekerja Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini mengandung pengertian yang sangat luas. Ketika saudara dan saya di dalam Kristus, sebelum bahkan Tuhan sudah menyiapkan saudara dan saya sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan yang baik, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Dia mau kita setia mengerjakan itu setiap hari sampai kita tutup mata dan jumpa Dia di surga. Saudara dan saya sedang dalam bekerja. We are on the job in this earth, di dunia ini. Yang berikut, di dalam Kristus saya adalah biji mata Allah. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Firman ini sungguh memberikan kita
kesegaran dan sukacita. Kita adalah biji mata Allah. Ulangan 32 ayat 10 dan Mazmur 17 ayat 8 menyatakan, Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Luar biasa. Daud berdoa, Tuhan pelihara saya seperti biji mata. Dan sembunyikan saya di dalam naungan sayap-Mu. Kita terlindung sempurna. Kita tidak pernah mencolok mata kita ya. Demikianlah diilustrasikan hidup kita. Allah tidak pernah mencederai kita. Yang berikut, di dalam Kristus saya diubahkan terus-menerus menjadi serupa dengan gambarnya. Wow, hebat. 2 Korintus pasal 2 ayat 8. 1 Korintus, saya pikir ini saya salah tulis ini. 1 Korintus, mari. 1 Korintus 2 ayat oh no. Oke, saudara, ini saya harus cari. Mungkin ini 2 Korintus. 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, benar, saudara, saya salah tulis. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 di buku saudara. Ya benar, 2 Korintus 3 ayat 18. Jari saya salah mengetik. Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah setia mengubah kita. Kecuali kita yang menolak Dia, dari pihak Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Saudara ingat ini. Jadi kalau saudara menjadi anak Tuhan yang tidak mau taat, saudara salah sendiri. Saudara membuang dirimu sendiri ke neraka. Bukan Allah. Dirimu sendiri yang buang engkau ke neraka. Oke? Allah memberi kita rohnya untuk kita taat. Bahkan Dia jamin. Dia setia sampai ke akhir. Setiakah saudara? 17. Di dalam Kristus saya menjadi satu dengan Bapa dan anak. Yakobus, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudaraku, di dalam Kristus kita menjadi satu dengan Tritunggal. Allah mana yang dapat membuat hal seperti ini? Yang berikut, di dalam Kristus kita memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 2 ayat 16 meneguhkan,
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hebat! Otak kita mungkin tidak sanggup memikirkan banyak hal, tetapi jika pikiran Kristus sudah ada di dalam kita, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Haleluya. Di dalam Kristus saya dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pengertian. Haleluya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sungguh saya memerlukan ini setiap saat. Membutuhkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Haleluya. Terimalah kebenaran ini. Yang ke-20, di dalam Kristus saya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut oleh pertolongan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kebenaran-kebenaran ini. Ya, kalau seorang sarjana hukum, dia harus belajar hukum-hukum dunia ini, harus hafal sehingga dia bisa menjadi pembela bagi kliennya. Atau dia bisa meruntuhkan pihak lawan. Saudara dan saya di dalam Kristus memiliki hukum-hukumnya yang begitu hebat di dalam firman-Nya. Pelajari ini. Jadi saudara dan saya di dalam Kristus sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Tidak lagi di bawah jajahan dosa. Dimerdekakan dari hukum maut. Dan Roh Kudus hadir menjadi materai dan bukti hal itu. Jadi kalau saudara yang mencemplungkan diri ke dalam dosa, itu beda lagi saudara. Karena kehendak bebas kita tidak diikat oleh Tuhan. Ingat itu. Saudara memiliki yang baik, tapi saudara tidak mau terima ini, ya saudara kecemplung di hal yang jahat dan binasa selamanya. 21, di dalam Kristus saya dapat berjalan di dalam Kristus. Haleluya. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Baik. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam Kristus saya dapat stabil dalam segala situasi. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Di dalam segala hal kita dapat menanggungnya karena Kristus. Amin. Yang berikut, di dalam Kristus saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Amin. Bahkan lebih besar dari itu. Jadi kalau Tuhan memanggil saudara ke dalam pelayanan, jangan banyak dalih ya. Yohanes pasal 4 ayat 12 menyatakan hal ini. Inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-12 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ada jaminan. Ketika Tuhan memanggil saudara, saudara ada di dalam Kristus, saudara disiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan di dalam Kristus kita dapat melakukan pekerjaan yang Kristus lakukan.
bahkan lebih besar. Amin, saudara. Kita harus membuktikan ini di dalam kehidupan kita. Ya, dan ini janji Tuhan, ini hukum yang tidak terbantahkan. Yang berikut, di dalam Kristus saya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah bagi panggilan surgawi dari Allah. Jangan diam di tempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat yang sebelumnya dikatakan di sini, Filipi pasal yang Filipi ini nomor 24, berlari-lari pasal yang ketiga, saudara. Filipi 3, ini saya salah tulis lagi. Lihat Filipi 3 ayat yang Filipi pasal yang ketiga, ini nomor 24 di buku saudara, lihat ayat 14. Filipi 3:14. Nah, ini benar. Dan berlari-lari kepada tujuan, ya, di dalam Kristus. Kita lupakan yang di belakang. Kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara tidak lari, diam di tempat, itu kesalahan saudara. Saudara balik lagi kepada hidup yang lama, salah besar. Di depan ada hadiah yang Tuhan siapkan. Jangan tertipu oleh setan. Oke? Mari kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu. Yang berikut, nomor 25, dan ini terakhir. Di dalam Kristus saya membawa kemuliaan baginya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk membawa kemuliaan bagi Allah, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar di antara bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kiranya Roh Kudus selalu mendengungkan kebenaran ini di dalam hati saudara. Inilah hak-hak yang saudara terima di dalam Kristus. Jangan buang itu. Dan jangan dengarkan bisikan setan. Kita berdoa, Tuhan, materaikan sabdamu ini. Buat hati kami bergairah untuk berlari ke depan dan tidak diam di tempat. Tidak mendengarkan bisikan setan. Kami adalah seperti yang Engkau katakan. Di dalam nama Yesus kami terima dan siap melakukan. Amin. Sampai jumpa.